Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfirantika Dwi Wahyuni, NPM 130117115 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI dari Universitas Islam Bandung. Pada hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyampaikan spesies saya dengan judul Nilai-nilai pendidikan dari hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan untuk mencetak generasi unggul. Lanjut ke latar belakang masalah. Yang pertama ada fenomena perceraian di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua ada peran orang tua sebagai pendidik dalam membentuk karakteristik anak. Dan yang ketiga ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang relevan untuk menjalani kehidupan. Dilanjut dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat dengan para muhadis tentang hadis riwayat Bukhari dalam pemilihan pasangan hidup. Yang kedua ada bagaimana makna dan juga esensi tentang hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan. Yang ketiga ada bagaimana konsep mengenai pemilihan pasangan untuk mencetak atau melahirkan generasi yang unggul. Dan yang keempat ada nilai-nilai pendidikan dari hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan dalam mencetak atau membentuk generasi unggul. Lanjut pada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian berbentuk library research, yaitu studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan ini berfokus pada referensi buku, sumber-sumber yang relevan, menelaah buku ataupun juga artikel yang berkaitan dengan memilih pasangan untuk membentuk generasi unggul. Nilai-nilai pendidikan dari hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan untuk mencetak generasi unggul. Jadi terdapat kandungan dari hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan, yaitu yang pertama, Abu Hurairah adalah muhadis yang banyak menghafal hadis yang dipercayai oleh Allah untuk bertugas menyampaikan hadis-hadis sahih dan juga sebagai pendidik bagi manusia. Seperti yang kita tahu, Abu Hurairah memiliki nama asli yaitu Abdurrahman bin Sahar al-Azdi. Beliau disebut atau dipanggil dengan Abu Hurairah karena beliau sangat mencintai atau menyayangi binatang. Beliau hidup bersama Rasulullah SAW selama kurun waktu 4 tahun setelah perang Khaibar. Jadi selama waktu 4 tahun itu saya rasa itu adalah waktu yang cukup lama untuk mendengar perkataan Nabi ataupun melihat perlakuan Nabi sebagai patokan sumber hadis. Maka tidak heran bahwasannya Abu Hurairah sendiri dapat meriwayatkan banyak hadis, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Lanjut, orang tua mempunyai tugas untuk memilihkan pasangan yang baik kepada anak mereka. Jadi selain hak anak ada diberikan nama yang baik, diberikan pendidikan yang baik, ataupun dikenalkan dengan agama dan juga dunianya, anak juga memiliki hak untuk dipilihkan pasangan oleh orang tuanya. Maka dalam pemilihan pasangan, orang tua juga ikut andil ataupun bertanggung jawab dalam pemilihan pasangan anak-anaknya. Yang terakhir, perintah untuk memilih pasangan yang taat beragama. Di sini kita harus mengedepankan atau menomorsatukan memilih pasangan berdasarkan atau landasan agamanya, karena berdasarkan hadis tersebut kita harus memilih agama agar kita itu beruntung. Karena di sini aspek agama lebih penting daripada aspek-aspek lainnya, karena itu adalah kunci kebaikan dan bibit unggul untuk anak yang kelak akan kita lahirkan. Bukan hanya membentuk kualitas sebuah rumah tangga kelak, akan tetapi juga akan menentukan masa depan ataupun juga kualitas anak-anaknya nanti. Adapun esensi dari hadis riwayat Bukhari tentang memilih pasangan itu sendiri, ada beberapa poin yang telah saya rangkum. Yang pertama, perintah memilih pasangan atau anjuran Rasulullah SAW untuk memilih pasangan berdasarkan Tungkihul mar'uli arba, 5 liha. Yang pertama karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena nasabnya, dan yang terakhir wali diniha karena agamanya. Taru bidatidin taribatnya yadaka, dan pilihlah agamanya maka kamu akan beruntung. Yang kedua ada istri adalah madrasatul ula lil aulad, dan kualitas seorang istri akan dominan diturunkan kepada seorang anak. Penelitian di University of Washington mengatakan bahwasannya kecerdasan seorang anak diturunkan oleh seorang ibu. Hal itu terjadi karena seorang ibu memiliki 2 kromosom X, sedangkan seorang ayah hanya memiliki 1 kromosom X.
Dilanjut dengan orang tua dalam peranannya untuk membentuk generasi yang berkualitas untuk agama maupun juga bangsa. Lalu para ulama dalam peranannya mengajarkan dan mencontohkan umat muslim tata cara memilih pasangan sesuai dengan ajaran Islam dan juga anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada membentuk kualitas anak bermula saat kita memilih pasangan hidup. Hasil penelitian yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, seseorang yang sedang mencari pasangan hidup harus memperhatikan sisi agamanya, karena sisi agama ini adalah landasan yang paling penting dalam pemilihan pasangan, karena itulah kunci kebaikan dan juga bibit unggul untuk anak-anak yang kelak akan kita lahirkan. Yang kedua ada memberi gambaran pada pemuda-pemudi agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar memperhatikan agama dari aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, memilih pasangan untuk calon istri ataupun juga calon suami sangat menentukan masa depan rumah tangga. Bukan hanya membentuk kualitas sebuah rumah tangga kelak, akan tetapi juga akan menentukan masa depan ataupun juga kualitas anak-anaknya nanti. Penutup simpulan saran untuk pemuda-pemudi dalam memilih pasangan, seorang harus menggunakan landasan agama sebagai tolak ukur utama, karena dalam agama telah tersusun satu pengajaran agung yang luhur tentang bagaimana tata cara dalam menjalani kehidupan, termasuk tata cara dalam memilih pasangan hidup. Karena kualitas anak yang baik terbentuk dari keluarga yang baik pula. Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.